Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan moderator bahwa PPMI Al-Qasimiyah ini adalah salah satu organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di Universitas Al-Qasimiyah. Sama seperti organisasi PPMI di kampus-kampus luar negeri lainnya. Selanjutnya. Oke, di sini kami ingin mengenalkan salah satu akun PPMI. Kami punya akun Instagram @aku.id. Mungkin ada di antara teman-teman yang belum follow, bisa di-follow untuk meninjau. Mungkin ada beberapa informasi-informasi terbaru dari baik dari kampus maupun untuk melihat beberapa kegiatan mahasiswa Indonesia di sini. Oke, lanjutnya. About UAE. Sebenarnya ini hanya gambaran ya teman-teman, gambaran umum, sekedar untuk pengetahuan. Gimana sih negara Uni Emirat Arab itu sendiri gitu. Ada 7 emirat yang membentuk Uni Emirat Arab, yaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Ras Al Khaimah, dan Fujairah. Penduduk lokal yang dinamakan dengan Emirati hanya sekitar 15% dari total penduduk. Mayoritas penduduk UEA adalah pendatang India, Bangladesh, Pakistan, dan Eropa yang mencari pekerjaan. Jadi untuk informasi teman-teman bahwa penduduk UEA sendiri itu kebanyakan pendatang. Gitu. Orang asli di sini mungkin bisa dibilang hanya 15% dari 100% penduduk yang ada. Gitu. Selanjutnya. Kemudian penjualan minyak dan gas hanya 6% dari ekonomi UEA. Ekonomi utama UEA adalah mengandalkan pariwisata dan bisnis. Sharjah merupakan kota ketiga terbesar dan terpadat di UEA dan salah satu kota yang membentuk area metropolitan Dubai Sharjah Ajman, mungkin seperti Bogor dan Jabodetabek. Sharjah pun sudah dikenal sebagai Capital of Islamic Culture dan Capital of Arab Tourism. Sharjah hanya berjarak 7 km dari Bandara Dubai atau DXB. Jadi untuk info lagi teman-teman bahwa ternyata masih banyak di antara kita yang mengira bahwa Al-Qasimiyah University ini terletak di kota Dubai atau Abu Dhabi. Tidak menutup kemungkinan karena memang Dubai dan Abu Dhabi ini adalah ikon dari negara Uni Emirat Arab sendiri dan bisa dibilang mungkin menjadi dua kota terkenal dan termasyhur khususnya untuk kita mahasiswa Indonesia gitu. Jadi di sini kami ingin menekankan bahwa Al-Qasimiyah University ini terletak di kota Sharjah, Uni Emirat Arab. Selanjutnya. Background misalnya di laptop atau di HP anak, apa caranya? Oke, untuk scholarship, beasiswa yang ditawarkan kepada pelajar Indonesia merupakan bentuk penghargaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin Emirat Sharjah, yaitu Sheikh Sultan bin Hamad Al-Qasimi, yang juga merupakan anggota UAE Federal Supreme Council. Beasiswa hanya diperuntukkan bagi lulusan siswa SMA atau yang setara, yang tidak memiliki keluarga, orang tua, saudara yang bermukim di UEA. Untuk informasi juga, sebenarnya kampus di Uni Emirat Arab sendiri itu banyak teman-teman. Cuman sampai saat ini Al-Qasimiyah University hadir sebagai memberikan beasiswa untuk tidak hanya penduduk asli di sini, karena informasi sampai sekarang yang kami dapatkan itu rata-rata kalaupun misalkan ada beasiswa yang diberikan oleh kampus di Uni Emirat Arab itu dikhususkan untuk mahasiswa atau orang-orang yang mukim di Uni Emirat Arab sendiri. Sementara Al-Qasimiyah University menyediakan beasiswa baik untuk mukim ataupun yang bukan mukim gitu. Baik yang penduduk yang diam di sini atau yang dari negara lain gitu. Selanjutnya. Oke, kita beralih ke cakupan beasiswa. Di sini cakupan beasiswanya ada bebas biaya kuliah hingga lulus. Jadi biaya kuliah sampai buku pelajaran di sini kita gratis, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada uang saku. Kampus memberikan
kita uang saku. Tapi kalau misalkan di antara teman-teman ada yang nanya uang sakunya berapa Kak, gitu. Mungkin kita belum bisa spill berapa ya teman-teman. Yang jelas uang saku yang diberikan kampus insya Allah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita di sini. Kemudian kita difasilitasi dengan asrama juga. Terus tiket pesawat setelah 50% pembelajaran. Jadi tiket pesawat ini kita tidak diberikan tiap tahun, tapi kita diberikan 2 tiket gratis. Yang pertama setelah 50% ngambil SKS dari SKS seluruhnya, dan tiket yang kedua itu setelah selesai. Jadi setelah selesai, kelar, nanti diberikan tiket untuk balik ke negara asal, negara masing-masing. Kemudian ada asuransi kesehatan, juga visa, dan ID Emirates, yaitu KTP di sini. Insya Allah kalau ini residen ini akan dibantu kampus dalam mengurusnya itu setelah nyampe kampus nanti insya Allah. Selanjutnya. Academics. Ya, jadi di sini jurusan ya teman-teman. Al-Qasim University sendiri punya sampai sekarang itu 5 fakultas atau 5 jurusan. Yang pertama ada Kuliatul Adab wal Ulum wal Insaniyah, Art and Humanities. Ini jurusan atau fakultas sastra Arab dan humaniora. Kemudian yang kedua ada Kuliatul Syariah wa Dirasat al-Islamiyah, Syariah and Islamic Studies. Ini fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah. Kemudian yang ketiga ada Kuliatul Iqtisad wal Idarah, Economics and Management. Ini fakultas ekonomi. Kemudian ada Kuliatul Ittisal, Communication. Ini fakultas komunikasi, jurusan komunikasi. Dan yang kelima ada Kuliatul Quranul Karim, Holy Quran, jurusan Al-Quran. Kemudian persyaratan umum. Yang pertama, pelamar dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit, terbebas dari penyakit menular. Ini merupakan salah satu persyaratan penting karena nanti setelah diterima dan sampai di kampus biasanya mengadakan medical check-up juga, medical check-up ulang, dan penting halnya pelamar dinyatakan sehat jasmani dan rohani saat mendaftar. Yang kedua, berusia maksimal 20 tahun di tahun pendaftaran. Kemudian yang ketiga, penerima beasiswa tidak diperbolehkan mendapatkan beasiswa dari pihak lain. Yang keempat, setelah menyelesaikan perkuliahan, diharapkan penerima beasiswa dapat segera kembali ke negara asal. Insya Allah semua mafhum ya teman-teman. Selanjutnya, ya untuk proses pendaftaran insya Allah akan dijelaskan oleh Kak Sali Ibrahim. Dan untuk apa yang sudah Ana sampaikan tadi, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan dan belum jelas, insya Allah nanti teman-teman bisa tanya di akhir webinar. Silahkan Kak Sali dilanjutkan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kejelasan, jelas nggak? Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sali Ibrahim, bisa dipanggil Sali. Saya mahasiswa Syariah wa Dirasah Islamiyah di Al-Qasim University. Dan insya Allah di sini kita akan bahas proses pendaftaran. Karena ini adalah inti acara, jadi tolong teman-teman semuanya yang kiranya punya ada catatan semuanya, silakan dicatat. Jadi nanti mungkin tidak terulang lagi pertanyaan-pertanyaannya. Dan insya Allah untuk pengenalan dulu, pendaftaran Al-Qasimiyah sebagaimana mafhum, mungkin yang pernah mendaftar itu tidak ada deadline pasti. Biasanya tidak ada deadline pasti. Dimulai kapan, terus selesai kapan itu tidak yang tahu. Jadi kalau misalkan mau daftar, usahakan berkasnya siap sebelum pendaftaran dimulai. Jadi nanti pas pendaftaran dimulai bisa langsung submit. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Sebentar ya.
Langkah pertama mendaftar adalah yang pertama mengisi formulir pendaftaran di alqosmiyah.ac.ai. Dan ada not di sana, file yang dilampirkan hanya berkas yang berbahasa Arab dan Inggris. Dan ini adalah maklumat yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi semua berkas yang teman-teman kan sering nanya tuh di Telegram, mungkin di Instagram, Kak, berkasnya itu diterjemah nggak sih? Ini tuh gimana sih? Nah, ini yang kaidahnya ya. Jadi semua file yang belum berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, silakan diterjemahkan. Atau file yang sudah ada bahasa Inggrisnya, misalkan bilingual, kalau misalkan kita bikin SKCK di Mabes Polri, nanti kita dapat yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu namanya bilingual. Itu tidak perlu diterjemahkan. Yuk, lanjut. Kemudian, untuk mendaftar, ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, untuk pendaftar yang memiliki ijazah sekolah menengah atas atau SMA atau yang setara. Jadi nanti yang bisa mendaftar adalah yang sudah memiliki ijazah. Karena banyak sekali yang bertanya, bagaimana kalau misalkan kita masih kelas 3 SMA dan belum punya ijazah atau masih hanya mempunyai SKL, surat keterangan lulus. Itu kita katakan secara tegas tidak bisa. Begitu juga yang belum punya paspor tidak bisa, karena dua ini adalah yang paling penting dalam pendaftaran, apalagi yang keluar negeri, ijazah dan paspor. Terus yang pertama, ijazah asli SMA atau sederajat, dan usia ijazah maksimal itu 3 tahun. Kemudian, rata-rata minimum ijazah, rata-rata minimum ijazah itu 70% dari total nilai untuk Fakultas Syariah, Al-Quran, dan Komunikasi. Ini ngelihatnya di mana? Ini ngelihatnya di transkrip nilai di bagian belakang ijazah. Untuk yang mendaftar Syariah, Al-Quran, dan Komunikasi, itu minimalnya 70. Kemudian 75 untuk Fakultas Ekonomi dan Administrasi atau Ekonomi dan Komunikasi. Kemudian untuk SMK Ekonomi rata-rata minimumnya adalah 80. Maksudnya apa? Untuk yang bersekolah di sekolah khusus perdagangan atau ekonomi, maka dia harus minimal 80%. Kemudian terjemah ijazah berbahasa Arab atau Inggris. Jadi kalau yang misalkan teman-teman ijazahnya itu masih bahasa Indonesia, silakan diterjemahkan dahulu, bisa ke bahasa Arab atau Inggris, tapi bahasa Arab itu lebih baik. Kemudian yang sudah bahasa Arab, apa perlu diterjemah? Selama bahasa Arabnya itu full, dalam artian di sini tidak bercampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, silakan. Atau tidak bercampur dengan bahasa Arab, sebagian bahasa Arab, sebagian bahasa Indonesia, itu wajib diterjemah. Tapi kalau full bahasa Arab, maka tidak perlu diterjemah. Kemudian, syarat selanjutnya adalah rapor asli kelas 10, 11, atau 12, atau kelas 4, 3, 4 atau 3 intensif, 5 dan 6. Ini untuk versi KMI-nya ya. Terus, menyantumkan 1 semester per tahun. Jadi, teman-teman semua, yang diminta adalah 1 semester per kelas ini. Jadi, silakan dipilih. Misalkan kelas 10 semester 1, nanti kelas 11 semester 1, kelas 12 semester 1. Atau bisa juga dipilih yang paling besar, misalkan yang paling besar kelas 10 itu semester 2, silakan dipilih. Yang penting dalam 1 tahun cuma diminta 1 semester saja. Kemudian, selanjutnya, terjemah raport asli dari berkas-berkas yang tadi ya. Dan notes juga di sini, kemarin ada yang bertanya, ada yang nanya itu, penerjemah itu harus tersumpah atau tidak? Atau mungkin bisa kelas yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab? Jawaban kita adalah tidak. Penerjemah itu harus tersumpah dan harus terdaftar di Kemenkumham. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak terdaftar, dia akan bermasalah saat pemberkasan nanti. Jadi jelas ya teman-teman, kalau misalkan terjemah, harus dari penerjemah tersumpah. Kemudian, paspor yang masih berlaku tidak kurang dari 2 tahun. Jadi, paspor yang kiranya masa berlakunya hanya tinggal setahun atau lebih-lebih setengah tahun, silakan diperbarui dulu di imigrasi setempat. Lanjut. Kemudian syarat selanjutnya adalah
pas foto berukuran 3x4 berlatar belakang putih atau berbackground putih. SKCK yang masih berlaku, yakni Arab dan Inggris, ini ada sedikit catatan untuk SKCK. Jadi SKCK itu SKCK manapun, yang penting tidak ada tulisan tidak untuk luar negeri. Entah itu dari Polsek, Polres, Polda, maupun Mabes. Kalau yang bisa ke Mabes Polri lebih bagus, karena itu khusus untuk luar negeri. Tapi yang mungkin di daerah, teman-teman yang tinggalnya di daerah, bisa bikin di Polres atau Polsek. Yang penting dengan catatan, tidak ada cap atau tulisan tidak untuk luar negeri. Kemudian, sertifikat kelayakan kesehatan dari rumah sakit, atau kita bisa bilang SKS, itu dari rumah sakit manapun. Yang penting, rumah sakit itu resmi, dan juga ada tanda tangan dari dokter. Kemudian berserta terjemahnya. Kemudian, sertifikat vaksin COVID-19, format internasional atau WHO, atau gabungan sertifikat 2 dosis vaksin. Jadi, sebagaimana yang teman-teman tahu, setelah kita melakukan vaksin itu, kita akan dapat sertifikat vaksin, dosis 1, dosis 2, 3, atau 4. Jadi nanti teman-teman semua, bagi yang punya sertifikatnya, bisa digabung sertifikat 1, sertifikat 2. Atau mungkin yang punya aplikasi Peduli Lindungi, bisa masuk ke bagian sertifikat, nanti ada yang namanya Convert My Certificate. Itu untuk membuat sertifikat perjalanan internasional atau yang kita sebut dengan format internasional. Itu cukup 1 berkas saja, tidak perlu digabung. Kemudian, akta kelahiran dan terjemahan ini jelas. Kemudian, yang penting juga, seluruh file pendaftaran itu dalam format JPG atau format foto. Jadi, tidak bisa dengan format PDF atau Word, itu tidak bisa. Harus dengan format foto atau JPG. Kecuali 2 file pendaftaran yang terlampir dari web resmi. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh udah masuk ke website, ada di bagian akhir kalau nggak salah, itu ada 2 file yang harus kita isi dari universitas. Nanti setelah file itu selesai diisi, diubah menjadi file PDF untuk di-upload. Jadi semua file itu harus JPG kecuali 2 file ini. Lanjut. Kemudian ada beberapa syarat khusus. Untuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen serta Fakultas Komunikasi membutuhkan IELTS tidak kurang dari 5 skornya. Maksudnya gimana? Kenapa kita tidak menyarankan TOEFL? Karena ini berdasarkan pengalaman kita di sini, beberapa teman itu punya TOEFL dan qadarullah itu ditolak. Jadi kita sarankan untuk tes IELTS saja. Karena yang tertolak ini beberapa harus ngulang IELTS lagi di sini, dan itu butuh biaya yang lumayan. Mungkin tambahan juga untuk ada yang beberapa itu tanya, untuk Fakultas Quran itu apa harus hafidz 30 juz? Jawaban kita, setahu kita iya. Walaupun tidak tertulis, tapi iya. Karena nanti akan dites. Mungkin bisa lanjut. Kemudian kita sampai di tahap pendaftaran. Setelah teman-teman semua itu daftar di website Al-Qasimiyah University, setelah kalian submit, kalian selesai, pastikan email yang kalian cantumkan saat daftar itu benar dan aktif, ya teman ya. Benar dan aktif. Karena apa? Karena semua informasi pendaftaran itu akan diinformasikan lewat email. Jadi kita dari PPMI tidak tahu sama sekali keadaan pendaftaran kalian. Yang tahu itu kalian. Maka dari itu, pastikan saat mendaftar, itu emailnya aktif. Kemudian, yang kedua, setelah submit, kita akan mendapatkan informasi atau konfirmasi dari universitas bahwasannya kita telah mendaftar. Nanti akan dikirim lewat email. Makanya setelah mendaftar, silakan sering-sering lihat email. Dan mungkin juga bisa nyelip di bagian spam atau mungkin di bagian sampah. Silakan dicari-cari. Kemudian
setelah mendapatkan pendaftaran, nomor 3 itu selesai seleksi berkas yang dilakukan oleh pihak universitas. Jadi setelah kita mendaftar via online, berkas-berkas yang kita upload itu akan diseleksi oleh pihak universitas. Maka dari itu, saran untuk teman-teman semuanya, filenya itu harus jelas dan gampang dibaca. Jadi walaupun kita formatnya JPG atau foto, itu kan beresiko kalau menggabungkan beberapa foto dalam satu foto. Tapi usahakan untuk filenya itu jelas, supaya nanti lebih diterima dan lebih bisa menjadi nilai tambah lah untuk pendaftar tersebut. Kemudian setelah berkas itu diseleksi, nanti akan dipilih, insya Allah yang memenuhi kualifikasi universitas akan mendapatkan email interview atau muqabalah. Jadi nanti akan diinformasikan tanggal dan kapannya lewat email tersebut. Dan nanti akan diadakan juga interviewnya secara online melalui Zoom. Jadi setelah mendapatkan email ini, teman-teman akan melaksanakan interview lewat Zoom. Terus yang ditanyain itu apa? Yang ditanyain itu kurang lebih ada di bot Al-Qasimiyah University atau Aku ID. Silakan lihat di Telegram. Itu kisarannya adalah, yang ditanyakan adalah rokam jami'i atau nomor mahasiswa, kemudian hafalan Al-Quran, kemudian asal, terus biodata diri biasanya, semacam biografi, kemudian juga beberapa soal random. Biasanya kalau misalkan yang masuk syariah akan ditanya, kitab apa sih yang dipelajari? Terus kalau misalkan Quran, mungkin ditanya juga kitab apa. Kemudian hafalannya akan dites mungkin beberapa aja, dan insya Allah nggak berat. Gitu. Kemudian jika pendaftar tersebut itu lulus dalam interview, sebentar, ada sedikit tambahan lagi. Untuk interview, nilai utamanya adalah komunikasi, ya teman-teman ya. Jadi, jangan gugup saat interview. Jadi, pas nanti interview, silahkan ngomong yang gimana ya, yang fasih aja. Yang penting, kalian dengan yang ngetes itu nanti para dokter, itu nyambung dan komunikatif. Itu nilai yang sangat-sangat penting. Karena apa? Karena walaupun teman-teman semua ngisi di file, di berkas itu mungkin rata-ratanya 90 lebih, atau mungkin bahasa Arabnya sangat baik gitu. Tapi kalau misalnya interview kalian gagap, kalian bahkan nggak masuk, nggak maksud gitu, itu mungkin bakal jadi masalah nantinya. Kemudian yang terakhir, setelah interview dan dianggap sesuai oleh universitas, akan mendapatkan email qabul mabda'i. Apa itu qabul mabda'i? Itu adalah penerimaan tahap awal. Jadi berkas kalian sudah memenuhi klasifikasi dari universitas. Dan saat mendapatkan qabul mabda'i ini, kalian harus melegalisir berkas asli dan fotokopi. Nanti untuk tahap pemberkasan ini akan ada bimbingan lebih dari kita, dan juga akan ada semacam arahan khusus dari kita. Lanjut. Kemudian setelah selesai legalisir ini sampai kedutaan UAE di Jakarta. Setelah selesai semuanya, maka kita diharuskan untuk mengirimkan berkas ke universitas melalui pengiriman DHL atau Aramex, DHL atau Aramex. Jadi kita yang ngirim, dan itu murni dari uang kita atau dana kita sendiri, tidak digantikan oleh universitas. Kemudian jika setelah di universitas diterima, maka nanti kita akan mendapatkan visa atau elektronik visa dari pihak kampus melalui email, dan sekali lagi melalui email. Jadi jangan sampai teman-teman sudah sampai ke tahap ini, sudah mengirimkan berkas dan lain-lain, tapi ternyata tidak mengecek email. Karena kemarin ada satu teman kita yang qadarullah itu tidak mengecek email. Jadi saat 3 hari sebelum visa itu hangus, ada bagian idarah atau bagian kantor itu konfirmasi ke kita bahwasannya kenapa satu tulab Indonesia ini tidak berangkat-berangkat, nggak berangkat-berangkat. Kita malah baru tahu kalau misalkan ada dia, karena tidak ada koordinasi sama sekali dari pendaftar ini ke PPMI. Maka dari itu,
qadarullah pendaftar ini tidak bisa berangkat. Seperti itu. Seperti yang tertera di poin ke-10. Berangkat sebelum habisnya masa aktif visa. Mungkin bisa lanjut. Kemudian ada catatan, pendaftar dinyatakan resmi menjadi mahasiswa setelah mendapatkan ID Emirates. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena berdasarkan pengalaman kami, itu semua tahapan sebelum antum semua datang ke sini, itu masih punya kemungkinan lain. Jadi semisal Qabul Mabda'i setelah mengirimkan berkas, apa ada kemungkinan? Masih ada kemungkinan. Kami tegaskan di sini masih ada kemungkinan tertolak atau ada kemungkinan perubahan keputusan dari jamiah. Jadi teman-teman semuanya yang memegang keputusan penerima atau ditolak itu adalah jamiah, bukan dari pihak PPMI, apalagi kami dari divisi kemahasiswaan. Kami di sini adalah sebagai teman untuk teman-teman semuanya, untuk sebagai pendamping kalian semua di sini, untuk menjadi, misalkan kalian ada masalah atau apa, silakan datang ke kami untuk bertanya. Tapi keputusan mutlak itu dari universitas dan itu tidak bisa diganggu gugat. Kemudian kenapa kita bilang ID Emirates? Kenapa tidak bilang setelah kalian datang ke sini? Karena apa? Karena di sini masih ada administrasi lain yang harus diurus. Semisal kalian setelah di sini harus medical check up ulang sesuai dengan standar Emirates atau UAE. Dan itu menentukan juga yang dimana kalau misalkan keadaan kesehatan atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan negara ini atau UAE, maka mungkin saja akan ada sedikit perubahan keputusan. Mungkin bisa dilanjut. Ya, mungkin terima kasih untuk itu saja yang bisa kami sampaikan dari divisi kemahasiswaan. Kemudian jika nanti ada pertanyaan atau apa, silahkan bertanya langsung di sesi tanya jawab setelah ini. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada dua narasumber kita pada webinar kali ini yang sudah memaparkan dengan jelas, insya Allah ya, secara seluk-beluk tentang Universitas Al-Qasimiyah dan juga bagaimana cara kita untuk mendaftar ke kampus tersebut. Dan insya Allah acara kita akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita beranjak ke sesi tersebut, kami minta sekali lagi kami meminta kepada partisipan semua untuk mengaktifkan kamera karena insya Allah kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk operator mungkin bisa dikondisikan sesi dokumentasinya. Oke, mungkin untuk semua peserta diharapkan untuk membuka kamera, karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Oke, di sini ada 11 slide, jadi diharapkan untuk semuanya senyum ya, tahan sampai 11 kali tag. Oke. Belum. Ya, slide pertama.
1, 2, 3. Slide kedua, tahan ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. 10. Nggak ada yang buka kamera, langsung aja ya. 11. Oke, selesai. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada operator dan seluruh partisipan. Insya Allah dokumentasinya akan kita share setelah selesainya acara. Baik, beranjak kepada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teknisnya sendiri, pertama adalah peserta menyampaikan niatnya atau keinginannya untuk bertanya melalui emot angkat tangan, gitu. Insya Allah ada masing-masing. Kedua adalah moderator mempersilahkan peserta, dan ketiga peserta bertanya setelah dipersilahkan oleh moderator, gitu. Jadi jangan langsung bertanya, tapi tunggu dipersilahkan dulu ya. Oke. Untuk efektivitas waktu, pertanyaan disarankan bertanya tentang informasi yang belum kalian ketahui dan belum tertera di maklumat pendaftaran ya, gitu. Baik, langsung saja kita beranjak ke sesi pertanyaan. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Kita akan pilih dari yang raise hand yang pertama. Oke, silahkan kepada pertama dulu ya. Ini pada banyak yang bertanya gitu. Ada di slide 1 semua. Mungkin secara abjad aja dulu ya. Dari abjad A ada saudara kita Azahara Fauzia. Silahkan bertanya terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Kak? Kedengaran semua. Jelas. Ya. Nama saya Zara Fauzia. Saya ingin bertanya tentang persyaratan paspor. Kedengaran nggak, Kak? Lanjut, kedengaran. Untuk paspor, itu kan di ketika corona ini agak sulit pembuatannya, pembaharuannya. Saya sudah punya paspor, tapi masa aktifnya sudah habis. Nah, untuk memperbarui, apakah bisa dengan alasan untuk syarat pendaftaran Alkosimia? Oke. Baik, itu saja. Udah. Ada satu lagi boleh, Kak?
Silakan, silakan. Silakan bertanya. Lanjut. Untuk dokumen atau file yang misalkan ada dua bahasa seperti akta kelahiran, kalau dia sudah bahasa Indonesia dan Inggris, apa perlu diterjemahkan lagi? Jadi dalam satu dokumen sudah Indonesia dan Inggris, itu apa perlu diterjemahkan lagi? Oke, oke. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke, makasih. Terima kasih. Kepada Saudara Aldi Prastia. Jadi langsung nggak? Oke, silakan langsung. Perkenalkan, nama saya Pras. Saya izin bertanya tentang apakah masih ada kemungkinan jika pendaftar berusia lebih dari 20, misal 21 ke atas gitu. Terus yang kedua, saya mau melanjutkan dari saudara Aldi Prasetya. Saya Zihni. Mohon izin bertanya kepada kakak panitia semuanya, PPMI yang terhormat. Sebenarnya kami sudah pernah melakukan registrasi pendaftaran, namun sayang gagal. Nah, dari situ kami bertanya gitu, ketika seleksi perkiraan dari pengalaman semua awardees Al-Qasimiyah University ini, sebenarnya apa yang diujikan dalam dokumen itu? Karena seperti yang kita lihat kan tidak ada semacam CV ataupun esai yang pokoknya seperti beasiswa lain ya gitu. Kan cuma dokumen-dokumen yang seperti translate ke bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya seperti itu Kak. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita tekankan gitu supaya posibilitas untuk bisa diterima itu besar? Terima kasih. Oke. Oke, baik, pertanyaannya kita sudah punya 4 pertanyaan dan kita tampung dulu ya. Mungkin bagi penanya yang lain mungkin harap bersabar. Kita tampung dulu. Pertama, pertanyaannya mengenai paspor. Apabila sudah habis, bagaimana apakah kita bisa mendaftar lagi dengan syarat untuk daftar di Al-Qasimiyah begitu ya. Yang kedua adalah apabila dokumen kita sudah ada 2 bahasa, sudah bilingual, bahasa Arab atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kira-kira apakah perlu kita terjemahkan? 3, kemungkinan bagi pendaftar di atas usia 21 tahun. Kira-kira bagaimana posibilitas untuk diterimanya? Dan terakhir adalah apa sebenarnya sih yang diujikan atau apa yang dinilai ketika kita mengirimkan berkas ketika mendaftar? Begitu ya kira-kira. Oke, untuk sesi ataupun termin pertama kali ini kepada narasumber, kepada materi kita dipersilahkan untuk menjawab. Mungkin jawab dulu ya. Untuk paspor bisa apa tadi soal pembaruan ya? Iya benar, pembaruan. Untuk pembaruan insya Allah lancar aja karena pembaruan itu kisaran 5-7 hari. Jadi karena ini mafhum ya, karena teman-teman semua kalau misalkan mau daftar ke luar negeri, baik itu di UAE, Mesir, Yaman, Turki dan lain-lain, itu paspor itu rata-rata harus lebih dari 2 tahun. Karena itu adalah syarat. Karena semuanya itu perlu proses dalam pendaftaran. Maka dari itu biasanya diminta lebih. Kalau misalkan yang sudah habis, silahkan perbarui lagi. Tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan kedua soal berkas yang sudah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau sudah bilingual atau 2 bahasa, silahkan tidak usah diterjemahkan. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau misalkan dia sudah 20 tahun lebih, apakah bisa? Sebenarnya yang tertulis dalam website itu syaratnya adalah 20 tahun. Tapi saran kita adalah silahkan dicoba saja karena mungkin qadarullah atau mungkin ada kesempatan bisa diterima. Kemudian pertanyaan terakhir itu, pertanyaan terakhir, bagaimana
yang sudah daftar nih, terus yang sudah daftar dan ditolak atau tidak diterima. Itu gimana sih kalau misalnya mau daftar? Mungkin bisa di-share cara-caranya. Yang pertama itu ganti email. Jangan pakai email yang lama. Kalau misalnya udah daftar ya, ganti email. Yang kedua, pastikan data yang di-upload itu data yang terbaik. Jadi misalkan teman-teman dulu pakai scan-scanan itu ngasal pakai HP gitu. Mungkin sekarang bisa ke tukang fotokopi atau ke mana gitu, pakai biar itu filenya itu bagus. Kemudian mungkin bisa ganti berkas. Misalkan teman-teman dulu pakai semester 1 untuk rapor. Teman-teman bisa pakai semester 2 atau mungkin dengan nilai yang lebih tinggi. Mungkin itu aja. Dan mungkin lebih teliti lagi di pengisian berkas. Soalnya mungkin banyak juga yang ngasal. Seperti yang tadi, bukankah tidak ada visi atau apa, CV atau apa? Ada CV di file yang dikasihkan oleh universitas itu di bagian bawah ada CV. Jadi tolong diperhatikan lagi. Di sana silakan diisi sebaik mungkin. Bahasa Arabnya juga pastikan baik. Mungkin itu aja. Ada tambahan mungkin dari Kak Nalita? Cukup, Pak, cukup. Ya, silakan dilanjut, Zuhun. Oke, baik. Bagi yang ingin bertanya selanjutnya, oke, kepada saudara kita Alifandra Wirdian, silakan mengajukan pertanyaan. Silakan dibuka mic-nya, open mic. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk pendaftarannya, apakah memerlukan surat rekomendasi dari orang ternama atau gimana? Oke. Lanjut, bagi yang ingin bertanya kepada saudari kita Kurnia Agustina, silakan. Silakan open mic dan ajukan pertanyaannya. Baik, lanjut. Gimana ini? Mungkin yang sudah bertanya ataupun kira-kira udah clear dari pertanyaan sebelumnya, mungkin bisa diturunkan ya tangannya ya. Mungkin yang bagian yang bertanya, silakan angkat tangannya. Lanjut kepada saudara kita Al Jazuli, silakan majukan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran, Bang? Alhamdulillah, jelas. Jadi tadi kan perkenalkan nama saya Al Jazuli. Jadi tadi narasumber udah bilang kan kalau ada aplikasi Peduli Lindungi itu bisa buat sertifikatnya. Tadi alhamdulillah udah dicoba langsung. Terus udah ada bahasa Inggrisnya. Apakah udah cukup dengan bahasa Inggris itu, Bang? Oke. Siap. Ditabung dulu ya. Lanjut bagi yang ingin bertanya, terakhir saudari kita Widya, silakan. Widya Sucitra. Baik, kita tunggu pertanyaannya. Oke, sambil menunggu kita ke saudari kita Muhammad Isnul Warid, silakan bertanya.
Silahkan diaktifkan mic-nya kalau ingin bertanya. Maaf Kak, udah diwakili. Maaf Kak, udah diwakili tadi. Ya, oke. Ya, syukur. Ya, mungkin ketika pertanyaannya sudah terasa jelas gitu ya, silakan lagi emot tangannya gitu. Baik, ada penanya selanjutnya, Siti Lilim Iklimah, silakan. Oh. Oke, kami ulangi sekali lagi, bagi yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangannya, raise hand. Tapi apabila udah jelas, sudah clear ya, bisa diturunkan. Gitu. Lanjut, saudara kita yang ingin bertanya siapa? Ada Nadia Intan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya Kak, mau tanya. Halo? Ya, jelas. Itu berkasnya yang dikumpul nanti apakah hanya terjemahan saja atau dengan aslinya? Oke. Pertanyaan kedua, itu di bagian administrasi approval yang PDF itu, di bagian pojok bawah itu kan ada 3 notes, itu kan bacaannya tuh fotokopi paspor berwarna, foto pribadi terbaru dengan latar belakang putih, dan kualifikasi akademik. Nah itu apakah itu fotokopi paspor, terus kalau yang foto pribadi itu kan sudah ada di format bagian atas kan tinggal ditempel, terus kualifikasi akademik, nah itu maksudnya gimana gitu? Apa itu berkasnya itu dibarengin sama administrasi approval atau enggak? Baik, kita tampung. Sebenarnya kita sudah dapat. Apakah kita butuh rekomendasi dari, tadi katanya orang, apakah kita butuh rekomendasi dari tokoh ya untuk daftar ke Alkosimia? Juga selanjutnya ada ketika kita melihat sertifikat vaksin kita di Peduli Lindungi kan sudah ada bahasa Inggrisnya. Kira-kira apakah butuh diterjemahkan? Ketiga, berkas yang dikumpul apakah terjemahannya saja atau terjemahan dan aslinya? Dan terakhir adalah tentang bagian dokumen tadi, begitu apakah kita sertakan di administrasi approval-nya, apakah sudah cukup kita upload di bagian sebelumnya gitu. Silahkan kepada narasumber untuk menjawab. Oke. Aku bantu jawab ya, bismillah. Jadi yang pertama tadi untuk toko, perlu, cuman untuk pendaftaran online ini, tazkiyah atau surat rekomendasi itu belum diperlukan teman-teman. Jadi boleh nggak ada. Tapi nanti kalau misalkan sudah dapat qabul mabda'i atau penerimaan tahap pertama, itu baru tazkiyah butuh. Dan kami menyarankan atau memprioritaskan teman-teman untuk dapat rekomendasi atau tazkiyah dari sekolah, dari pihak sekolah. Kemudian yang kedua tadi Peduli Lindungi ya. Sebenarnya kami menyarankan teman-teman untuk mengupload dengan format internasional, ada juga di Peduli Lindungi, tapi kalau misalkan teman-teman kesusahan atau kesulitan untuk dapat format internasional itu, ada ininya sih gampang insya Allah, cuman kalau misalkan tetap susah buat teman-teman, itu nggak apa-apa pakai yang sudah bilingual, itu cukup untuk dipakai daftar, yang apa namanya, yang sudah ada translate bahasa Inggris, yang biasa kita dapetin. Terus yang ketiga, apakah cukup terjemah atau asli dan terjemah? Itu kalau misalkan ijazahnya sudah berbahasa Arab, cukup upload yang berbahasa Arab. Tapi kalau misalkan belum, kami sarankan untuk mengupload dua-duanya, bahasa Indonesia dan terjemahannya. Begitu. Untuk pertanyaan keempat, mungkin bisa tolong Kak Sali bantu jawab.
Mungkin bisa tolong diulang, Zuhud, pertanyaannya. Di bagian yang itu, yang berkas dari kampus, kita kan dapat dua berkas dari kampus gitu. Nah, apakah ketika kita mengupload itu kita sertakan pula dengan PDF-nya, dengan paspor dan lain sebagainya di berkas-berkas yang sudah kita upload sebelumnya gitu, yang formatnya JPG, apakah perlu kita upload kembali ketika kita upload yang berkas dari kampus yang bentuknya PDF itu? Insya Allah enggak ya, enggak perlu. Karena misalkan, karena itu udah diupload sebelumnya, jadi insya Allah cukup, dan cukup mengisi apa yang ada di berkas itu aja. Ada tambahan mungkin? Maaf izin masuk sebentar. Ini kan banyak yang raise hand ya. Mungkin ada di pertanyaan yang teman-teman yang mau ngomong langsung, nanya langsung, itu mungkin ada di chat. Mungkin aku atau Sali bisa langsung baca aja biar menghemat waktu, bisa baca pesan-pesan yang di chat ini. Gimana? Oke, silakan. Langsung baca, langsung jawab gitu. Oke, siap. Silahkan pertanyaannya di drop aja di kolom pertanyaan. Ingin bertanya? Mulai ya, langsung ya. Oke. Ya, mulai. Afwan izin bertanya, dokumen apa saja yang harus diupload dalam bahasa Indonesia dan terjemahan? Sekali lagi teman-teman, kalau berkas itu, kalau misalkan dia udah ada bahasa Inggris atau bahasa Arabnya, tidak usah diterjemahkan. Paham ya? Kalau berkas itu sudah ada bahasa Inggris atau Arabnya, tidak usah diterjemahkan. Kemudian, apakah bisa input nilai raport dalam bentuk transkrip nilai? Sudah enggak. Jadi, untuk rapor itu cuma diminta 1 semester saja. Tidak perlu dibuat transkrip. Kecuali, udah, itu aja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, apa ini? Apakah bisa menginput sertifikat atau penghargaan? Tidak perlu, teman-teman. Yang penting berkas kalian bagus saja. Terus, bentar. Mungkin Kak Nalita bisa bantu? Bentar, lanjut dulu Sal, tolong. Kemudian, oh iya, kalau yang belum bisa bahasa Arab, nanti pas interviewnya gimana? Nanti yang belum bisa bahasa Arab, mungkin pas interview bisa pakai bahasa Inggris. Dan ini juga tambahan ya untuk teman-teman semua. Nanti yang interview, yang merasa bahasa Arabnya masih kurang, yang belum paham kalau misalkan dengerin percakapan bahasa Arab yang lumayan cepat ya, atau yang sehari-hari, nanti pas interview silahkan bilang ke dokternya atau pengetesnya untuk masuk ke markas Lugoh. Karena apa? Karena kalau misalkan antum nggak bilang kayak gitu, nanti bakal langsung masuk ke kuliah. Dan kalau misalkan sudah kuliah di sini, tidak mungkin kembali ke markas Lugoh. Yang belum ada ijazah bisa daftar atau tidak? Tidak bisa. Untuk share PPT mungkin enggak ya teman-teman ya, karena ini adalah file internal kami, jadi silakan diperhatikan aja tadi. Dan ini insya Allah filenya atau materinya udah ada di bot Aku ID, jadi tinggal di ini lagi. Izin bertanya Kak, apakah ada gelombang kedua untuk pendaftarannya? Itu qadarul apa? Wallahu a'lam. Kami tidak bisa memastikan apakah nanti ada atau enggak. Jadi silahkan fokus sama yang ada dulu aja. Untuk muqabalah pakai bahasa apa? Utamanya pakai bahasa Arab ya teman-teman. Nanti bisa juga pakai bahasa Inggris mungkin kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau bisa sangat-sangat disarankan untuk pakai bahasa Arab. Karena walaupun nanti kalian masuk ke jurusan ekonomi atau masuk ke jurusan komunikasi, kalian tetap harus bisa bahasa Arab. Begitu. Mungkin Nalita bisa disambung? Silahkan. Kamu baca dari bawah ya, Sal? Pertanyaannya. Ya, silahkan. Silahkan dipilih aja. Ya.
Kak, lihat akun Skype di mana ya, Kak? Oh ya, teman-teman, yang terbaru itu punya akun ini ya, untuk daftar harus punya. Juga apa satu lagi? Nge-lag Nal kamu, Nal. Bisa nggak jelas nggak sekarang? Iya, jelas. Ya, jadi akun Skype-nya lihat di mana, buat dulu ya, Kak. Buat dulu, teman-teman. Kayak buat Instagram dan sebagainya. Kak, bagaimana untuk yang ingin bawa istri? Oke. Jadi di sini tidak ada larangan, nge-lag lagi. Sekarang udah jelas? Jelas nggak? Mungkin ini dulu ya, kita handle dulu. Nalita mungkin ini jaringannya agak bermasalah. Mungkin dari pertanyaan bawah aja ya. Untuk menunggu qabul mabda'i biasanya butuh berapa lama? Berapa lama? Mungkin kisaran 2 bulan atau berapa bulan ya? Nanti silakan di ini aja, dilihat emailnya, dipantau terus. Ini banyak banget. Untuk SKCK udah dijelaskan. Oh iya, ini ada tambahan juga. Untuk yang sudah mengupload pendaftaran, tapi ternyata dia sadar ada kesalahan di pendaftarannya, gimana? Ini maklumat ya untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan dia sudah mendaftar, maka dia tidak bisa mengulangi pendaftaran atau mengedit pendaftarannya. Sekali lagi, buat teman-teman yang mendaftar, kalau dia sudah submit, maka dia tidak bisa mengedit atau mengulangi pendaftarannya. Dan jangan dicoba untuk daftar double ya teman-teman, karena itu berisiko bakal ditolak. Jadi silakan siapkan berkasnya sebaik mungkin, dan kalau misalkan sudah submit ya sudah. Jangan diulang lagi, jangan bikin akun baru terus daftar lagi, karena itu bakal jadi double data. Apakah saat wawancara menggunakan bahasa khusus seperti Amiyah? Tidak ya, pasti menggunakan fusha. Santai-santai. Maaf, potong Kak Sali. Iya, gimana? Itu ada yang nanya itu, yang 3 pertanyaan itu, yang masalah SKCK, apakah itu sangat wajib Kak? Soalnya Ana belum buat SKCK dan udah di luar negeri, apakah harus SKCK-nya negara sendiri atau SKCK negara yang tempatkan sekarang? Itu gimana? Boleh dijawab itu? Sebentar ya. Yang pertama, SKCK apakah sangat wajib? Soalnya Ana belum buat SKCK dan udah di luar negeri. Apakah SKCK negara sendiri atau SKCK? Jadi SKCK itu bisa dibuat pakai surat kuasa namanya teman-teman ya. Jadi silakan buat surat kuasa, nanti diserahkan ke saudara atau teman yang bisa bantu. Jadi nanti teman kalian yang bakal bikinin, tapi kalian bikin surat kuasa. SKKB itu maksudnya gimana ya Kak? Surat keterangan kelakuan baik. Itu semacam rekomendasi atau tazkiyah. Nanti itu diperlukan saat kalian pemberkasan. Untuk pendaftaran tidak perlu. Untuk masalah tazkiyah, apakah wajib dari sekolah atau boleh dari tokoh ulama? Saran kami dari sekolah ya, dari sekolah asal kalian. Biar itu resmi. Mungkin dari moderator bisa ini tolong dipilihkan pertanyaan aja biar nanti tidak tabrakan. Biar nggak tabrakan. Silakan moderator pilihkan aja pertanyaannya. Atau mungkin dari bagian operator nggak apa-apa. Silakan.
Ada yang tanya, apakah kalau selesai dari markas lughah langsung otomatis keterima di kampus sebagai mahasiswa? Oh iya, ini mungkin Kak Nalita mau jawab. Masih bermasalah kayaknya ya, jaringannya. Ya, Ana jawab aja. Untuk yang sudah selesai markas lughah, insya Allah langsung kuliah. Tapi ada catatan di markas lughah ya teman-teman. Markas lughah itu maksimal 1 tahun dan harus sesuai dengan tuntutan atau kriteria lulus markas lughah. Jadi kalau misalkan antum nanti di markas lughah kurang atau nanti tidak memenuhi syarat, maka bisa bermasalah. Lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Hasbi. Afwan Kak ingin bertanya pengisian di kolom-kolom dokumen apakah terpisah dengan dokumen terjemahan? Kalau terpisah, antara terpisah seperti ketika ijazah sudah berbahasa Arab di bagian kolom terjemahan ijazah kita input apa Kak? Ulang. Pengisian di kolom dokumen apakah dia terpisah dengan dokumen terjemahan? Maksudnya asli sama terjemahan mungkin ya, apa dipisah kolomnya? Kalau terpisah, ketika ijazah kita sudah berbahasa Arab, di bagian kolom terjemahan ijazahnya kita input apa? Jadi kalau misalkan di kolom itu sesuai dengan yang diminta ya teman-teman ya. Sesuai yang diminta. Kalau misalkan pokoknya sesuai yang diminta, jangan sampai digabung-gabung seperti itu. Kalau misalkan nih ada cuma 1 kolom, ya misalkan akte doang, dan nggak ada yang kolom terjemahan, maka silakan diisi yang bahasa Indonesia dan terjemahannya. Seperti itu. Lanjut. Apakah surat kesehatan tertanggal Januari kemarin masih bisa digunakan? Iya. Surat kesehatan. Jadi teman-teman ya, selama surat kesehatan itu tidak ada masa kadaluarsanya. Jadi kan biasanya ada tuh surat kesehatan yang ada masa berlakunya. Itu kalau misalnya ada masa berlakunya dan itu sudah kadaluarsa, maka silakan buat baru. Tapi kalau misalkan dia itu tidak ada masa berlakunya atau tidak tertulis di sana ada masa berlakunya, maka silakan pakai aja. Nggak apa-apa. Lanjut. Apa harus follow semua akun sosmed kampus? Soalnya udah nggak main FB lagi. Sesuai yang diminta. Kalau diminta semuanya, silahkan semuanya. Lanjut. Ada yang tanya untuk IELTS ujiannya sebelum atau sesudah sampai sini? Usahakan sebelum ya. Tapi mungkin yang teman-teman sekarang yang punya TOEFL, nggak apa-apa, TOEFL dulu aja, di-upload. Nanti insya Allah sekalian, kalau misal di sini, bisa ngulang di sini. Lanjut, silakan. Sertifikat vaksin wajib atau enggak, Kakak Sali? Siapa? Untuk sertifikat vaksin itu diusahakan input ya teman-teman ya, karena di sini itu sudah masuk ke dosis 4. Kami di sini sudah masuk ke dosis 4. Jadi yang teman-teman yang udah punya vaksin, silakan di-upload di centang naam atau yes, nanti di-upload dosis 1 dan dosis 2-nya. Kalau misalnya nggak ada ya sesuai keadaan teman-teman aja. Kalau kita yang sekolah di KMI dapat ijazah berbahasa Arab, tapi ijazahnya belum diakui negara, baiknya pakai ijazah KMI itu atau lebih baik terjemah ijazah negeri saja? Untuk ijazah KMI udah ada maklumatnya di bot Aku ID. Silakan lihat lagi ya, itu rinci insya Allah di sana. Karena saya sendiri bukan KMI ya, jadi silakan di bot Aku ID, ada maklumatnya. Silakan dibaca. Pertanyaan selanjutnya, Kak, untuk tes Quran, kira-kira dapat berapa soal ya di tesnya 30 juz kah? Sesuai hafalan kalian ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian cuma hafal 5 juz pun nggak apa-apa, nanti mungkin 2 atau 3 soal aja. Mungkin dibaca 2 pertanyaan lagi, boleh?
apakah perlu endorsement dari Kemak atau Kemendikbud? Endorsement ya. Endorsement itu berarti surat rekomendasi sama saja. Selama nggak diminta nggak perlu. Mungkin nanti perlunya itu legalisir berkas harus ngelewatin 2 kementerian ini. Jadi nanti kalau teman-teman mau ke kedutaan, kalian harus legalisir melalui entah dia Kemendikbud atau dia Kemenak. Satu pertanyaan lagi mungkin dari chat. Izin bertanya, pelajaran adab dan syariah apa saja yang dipelajari? Biar pas ngambil jurusan ada gambarannya sedikit, Kak. Adab dan syariah. Adab dan syariah, 2 dong. Kalau saya sendiri syariah ya. Syariah, mungkin ini bisa dilihat di website, di sana ada namanya programs, silakan dibaca, di sana rinci, bahkan nama-nama tutornya, nama-nama pengajar, semuanya ada di sana. Silakan lihat, sesuai fakultasnya yang mau dituju, silakan dilihat aja, nggak apa-apa. Mungkin sudah ya, mungkin moderator bisa tanya ke ini, 4 orang terakhir yang present. Oke, baik, kepada 4 orang terakhir, jadi 5 ya. Oke, 5 orang terakhir. Sudah cukup. Yang resen ada tadi 5 orang terakhir, ada Yasmin Azahra, Prayoga, M. Farhan, Aiman, dan Faizatul. Gitu, silakan ya Yasmin, silakan dibuka mic-nya, silakan ajukan pertanyaannya. Baik. Ya, sudah terdengar? Ya, sudah, silakan. Iya, Bismillah, izin bertanya. Tadi info pertama diinfokan dalam pemberkasan wajib untuk upload dokumen dalam bentuk JPG. Jadi karena ada beberapa file yang perlu diupload, apakah itu diupload dengan bentuk grid atau seperti apa? Boleh minta penjelasannya? Syukron. Untuk ya, lanjut aja. Lanjut pada teman kita Prayoga Arya, silakan dibuka mic-nya, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga, asal sekolah Palembang, Madrasah Alia Darul Iman. Mau bertanya, rata-rata kegagalan mahasiswa Indonesia itu dari mana, Kak? Mungkin itu saja, Kak, yang mau saya tanyakan. Ya, sekian, syukron. Lanjut, M. Farhan, silakan. Buka mic dan bertanya. Ya, bismillah, assalamualaikum. Sebelumnya mau tanya nih, untuk surat rekomendasi itu, kalau misalkan kita punya lebih dari 1, terus kita gabungkan ke 1 file, kemudian kita kirimkan, apa itu bisa meningkatkan kemungkinan untuk diterima ya? Baik. Lanjut, Aiman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah kedengeran belum? Dengaran, ya, silakan. Oh ya, nanti misal punya lebih dari 1 surat rekomendasi itu digabungin nggak filenya? Apa nguploadnya satu-satu? Sama ya pertanyaannya kayak sebelumnya. Lanjut, terakhir Aulia Niken, silakan. Open mic dan tanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya, tadi kan ada tentang ijazah sama rapor ya. Ana butuh kejelasan aja, maksudnya nanti yang dimasukin, yang dilampirkan dalam Word itu ijazah, nilai belakang ijazah, dan nilai rapor dari kelas 10 sampai 12 beserta terjemahannya ya? Kedengaran suara Ana? Baik, ya. Oke, pertanyaannya kita tampung dan mohon maaf pada mungkin penanya yang lain karena keterbatasan waktu kita semua. Mungkin ketika ingin bertanya bisa dilanjutkan nanti di grup
grup pendaftaran. Baik, untuk pertanyaan yang tadi ada, pertama adalah dokumen dalam bentuk grid apa? Bagaimana gitu? Selanjutnya rata-rata kegagalan apa yang menyebabkan berkas kita gagal, pendaftaran kita tertolak gitu, apa kira-kira penyebabnya? Ketiga adalah surat rekomendasi punya lebih dari satu. Apakah kita gabungkan semua rekomendasi itu ke dalam satu file lalu kita upload apa bagaimana? Dan yang terakhir adalah ijazah dan raport. Bagian mana yang kita legalisir apa saja? Bagian mana yang kita upload ketika kita hendak mendaftar? Oke, silahkan pada pemateri. Mungkin silakan Kak Nalita. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab Kak Nalita ya. Silakan. Oke, untuk pertanyaan yang berkas apa yang diupload, itu tadi maksudnya ini ya, apakah yang bahasa Arab aja, apa berbahasa Indonesia juga? Itu ya, Zuhud. Ya, ijazah ada terjemahannya dan ada yang aslinya, depannya dan belakangnya gitu, bagian mana yang kita upload, apa saja yang kita upload itu. Tadi udah disampaikan ya sebenarnya, kalau misalkan berkasnya sudah berbahasa Arab atau Inggris sudah diterjemah, maksudnya yang aslinya sudah ada terjemahan itu diupload yang udah berbahasa Arab atau Inggris itu. Tapi kalau misalkan berkasnya masih bahasa Indonesia, terus diterjemah ke penerjemah tersumpah, itu diupload dua-duanya. Kalau ijazah itu depan belakang. Depan belakang sama ada transkrip kan, ada nama, bagian nama, data, sama transkrip nilai. Kalau ijazah kan 2 halaman 1 lembar. Itu jadi kayak 4. Iya gitu, Sal. Iya jadi 4. Kalau misalkan rapot sama, cuman rapotnya cuman 1 semester aja pilih. Karena kalau dua-duanya itu nggak mungkin, terlalu panjang untuk jadiin satu file. Terus, aduh maaf, pertanyaannya banyak banget. Ana nggak nulis. Apa tadi? Ya, Rekomendasi ya? Untuk rekomendasi, tadi ada yang nanya untuk digabung, itu sekali lagi kami tekankan untuk rekomendasi di pendaftaran itu belum dibutuhkan. Jadi dibutuhkan itu nanti setelah setelah lulus berkas, kemudian ada mukobalah, kemudian ada kobul pertama atau kobul mabdai, itu penerimaan tahap pertama, itu nanti ada pengiriman fisik berkas aslinya itu dikirim ke kampus, itu baru dibutuhkan surat rekomendasinya. Jadi tidak ada yang apa namanya, misalkan punya 2 nggak apa-apa, kirim 2 aja gitu. Tapi untuk dijadikan mengenai itu, ya nge-lag lagi ya. Ada tambahan, Sal? Yang rekomendasi? Mungkin tambahannya cukup di ini ya, di bagian rapor. Karena rapor kita kan ada yang dari KMI atau mungkin Gontor bisa kita bilang. Ada yang dari biasa negara, yang KTSP. Ada juga yang K13. Untuk yang selainnya salah mafhum. Untuk yang K13 ini, karena banyak lembarnya atau banyak halamannya, silakan di-upload karena K13 insya Allah pasti bahasa Indonesia ya. Jadi ini maklumat khusus untuk yang punya K13. Silakan terjemahannya saja yang di-upload. Terjemahan aja yang di-upload. Untuk yang K13. Nanti dijadikan satu file dan di-upload gitu. Dan mungkin itu aja. Lanjut pertanyaannya. Maaf Zuhud, pertanyaan selanjutnya apa? Yang belum dijawab? Faktor-faktor kegagalan gitu. Apa kira-kira Kak yang menyebabkan berkas kita atau pendaftaran kita kok nggak diterima gitu? Kami sebenarnya dari PPMI di sini hanya membantu memfasilitasi teman-teman untuk mendapatkan informasi mengenai apa hal penting yang dibuat jadi
dibuat jadi apa ya istilahnya, penentu diterima atau tidak sama kampus itu sebenarnya di luar dari apa namanya pengetahuan kami juga. Tadi sudah disampaikan juga sama Kak Sali, itu dari berkas, cara penguploadan, kemudian nilai-nilai, pokoknya sesuai kalau udah dikasih, kalau udah baca persyaratan yang dari kampus, terus diupload sesuai yang diminta, itu sudah lebih dari cukup sebagai usaha. Mengenai kesalahan-kesalahannya kami juga kurang tahu, tapi ada beberapa pengalaman yang kami dapatkan itu teman-teman kalau misalkan terjemah berkas, kalau misalkan berkasnya bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan, itu ada beberapa file kayak misalkan rapot atau ijazah yang ternyata terjemahannya salah. Mungkin ada angka yang salah, jumlah yang salah, rata-rata ijazah dan sebagainya. Itu teman-teman harap dicek kembali. Jadi itu sangat berpengaruh nanti karena di sini di kampus nanti dicek lagi kebenaran apa namanya kesesuaian antara berkas yang bahasa Indonesia dan terjemahnya. Itu ada apa namanya beberapa masalah yang kita temuin beberapa tahun terakhir. Ada tambahan, Sal? Sebenarnya udah jelasin tadi ya tambahannya. Untuk teman-teman, silahkan pastikan kualitas berkasnya itu bagus. Jadi bukan cuma lewat HP, kadang kan burem-burem gitu ya. Terus juga kadang nggak rapi susunannya. Ada yang landscape, ada yang potret. Nah, itu mungkin dirapikan lagi formatnya dan pastikan juga datanya itu benar. Soalnya beberapa itu datanya sembarangan. Kayak misalkan ada salah input atau mungkin terjemahan juga. Oh ya, ini maklumat juga teman-teman ya. Penerjemah itu bukan yang dikirim dari penjemah, berkas terjemahan itu tidak 100% benar. Jadi silakan cek ulang lagi terjemahannya. Karena banyak sekali, bahkan Anda pribadi, itu bisa revisi 3 atau 4 kali ke penerjemah. Karena mungkin ada salah tulis, atau salah angka, salah huruf, atau penempatan, mungkin bisa diperhatikan lagi ke depannya. Silakan. Tolong pertanyaan yang belum dijawab, Zuhud. Udah ya? Insya Allah jelas mungkin jawabannya dan pemaparannya insya Allah ya. Mungkin apabila kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya masih muskil gitu, masih kita kurang paham dan lain sebagainya, kita juga menyediakan ada berbagai macam grup-grup diskusi baik di WhatsApp ataupun di Telegram gitu. Silahkan bagi yang merasa ada yang kurang dari webinar ini mungkin bisa ditanyakan di sana aja mungkin karena keterbatasan waktu dan tempat kita semua gitu. Oke, baik, setelah kita lewati sesi tanya jawab tadi, sebelum kita ke sesi penutupan, mohon kepada peserta yang masih ada di webinar ini gitu untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan mengambil dokumentasi sekali lagi gitu. Oke, mohon ketersediaan semua partisipan untuk mengaktifkan kamera. Di sini ada 7 slide. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1,
2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya kepada pertama pemateri begitu yang sudah menyampaikan kepada kita pemaparannya dengan begitu baik dan insya Allah dipahami gitu, dan juga kepada seluruh partisipan juga yang telah berpartisipasi secara aktif di webinar kita kali ini. Dan tiba kita di bagian akhir dari acara kita, yaitu penutupan. Pada akhirnya tujuan kita adalah menjadi pembelajar seumur hidup gitu ya. Dan kampus Alkosimia itu hanyalah salah satu wasilahnya saja. Kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja gitu. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan semangat kita untuk terus belajar, terus berkorban kapanpun dan dimanapun. Dan kami juga minta menganjurkan kepada kita semua untuk banyak-banyak mengajarkan doa di berbagai kesempatan yang mustajab kali ini. Jangan lupa selain doa untuk diri kita, panjatkan pula doa untuk keluarga, asatiz kita, dan saudara-saudara kita. Dan semoga Allah mudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara webinar ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Selamat petang dan selamat berbuka puasa untuk waktu Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Silahkan yang mungkin ingin meninggalkan webinar ini dipersilahkan untuk live.